Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamsil Mahendra dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Fisika. Alamat tempat tinggal saya Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Asal sekolah SMK Negeri 4 Jeneponto. Dan yang saya akan jelaskan, yang pertama, unsur-unsur sifat. Latar belakang, tanpa kita sadari dalam kehidupan kita, di mana ada unsur yang kita lihat tidak terhitung. Beberapa unsur kita bisa temukan di alam yang sangat melimpah seperti oksigen. Namun ada juga beberapa unsur yang bisa dibilang sulit kita temukan seperti emas, perak, dan lain-lainnya. Akan tetapi sebagian besar unsur-unsur yang kita temukan di alam dalam bentuk berupa senyawa, baik berupa batuan, garam, maupun yang terlarut dalam air laut. Berdasarkan sifat kelogaman, dari 90 unsur yang terdapat di alam, sebanyak 64 unsur dikategorikan sebagai logam, 9 unsur termasuk metaloid, dan sisanya 17 unsur termasuk non-logam. Adapun yang saya akan bahas, yang pertama, rumusan masalah. Bagaimana kelarutan garam, sulfat, unsur-unsur alkali tanah. Kedua, bagaimana kelarutan garam hidroksida, unsur-unsur alkali tanah. Tujuan: mahasiswa diharapkan mampu mempelajari kelarutan garam, sulfat, unsur-unsur golongan alkali tanah. Kedua, mahasiswa diharapkan mampu mempelajari kelarutan garam hidroksida, unsur-unsur golongan alkali tanah. Tinjauan pustaka, unsur senyawa dan campuran adalah bentuk dari sebuah materi. Segala sesuatu dapat disebut materi jika massa dan dapat menempati ruang. Contohnya kertas, batu, air, dan kayu. Benda-benda tersebut dapat digolongkan sebagai materi. Pengertian unsur. Unsur terdiri dari partikel yang sangat kecil, disebut atom. Unsur adalah zat tunggal, tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lain yang lebih sederhana, baik dengan cara fisika maupun dengan cara kimia. Bagian terkecil dari unsur disebut dengan atom. Adapun unsur-unsur dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu unsur logam, non-logam, dan metaloid. Unsur logam memiliki sifat berwarna putih, mengkilap, mempunyai titik lebur rendah, dapat mengantarkan kalor atau panas. Pada umumnya, logam merupakan zat padat, namun terdapat suatu unsur logam yang berwujud cair, yaitu raksa. Yang kedua, unsur non-logam. Unsur non-logam memiliki sifat yang tidak mengkilap, pengantar arus listrik yang buruk, dan tidak dapat ditempat. Secara umum, unsur non-logam merupakan pengantar panas yang buruk, namun terdapat suatu unsur logam yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Yang ketiga, unsur semi logam, metaloid. Unsur semi logam memiliki sifat antara lain logam dan non-logam. Dan adapun pengertian senyawa. Senyawa adalah zat yang tersusun atas 2 unsur atau lebih yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Senyawa merupakan zat yang dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Unsur memulai proses reaksi kimia atau dengan cara fisika. Pada umumnya, senyawa kimia terbentuk ketika atom dari unsur yang berbeda berkombinasi satu sama lain. Pada suatu senyawa, jumlah atom dari unsur penyusunnya merupakan bilangan bulat atau pecahan sederhana. Beberapa senyawa amat sederhana, sebagai contoh garam dapur, hanya mengandung 2 unsur, yaitu natrium
sodium, dan klorin yang terkait bersama. Nama kimianya adalah natrium klorida. Dan pengertian campuran. Campuran merupakan materi yang tersusun oleh dua macam zat atau lebih yang tidak terikat secara kimia dan dapat dipisahkan kembali dengan cara fisika. Campuran terdiri dari dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang setiap bagiannya serba sama, baik warna, rasa, serta perbandingan zat-zat tercampur juga sama, serta tidak memiliki bidang batas antara komponen-komponennya. Contoh, larutan garam dalam air dan larutan gula dalam air. Campuran heterogen adalah campuran yang setiap bagiannya tidak sama, baik warna, rasa, serta perbandingan zat-zat tercampurnya tidak sama dan satu komponen dengan komponen yang lain. Yang termasuk unsur alkali tanah meliputi Na, K, Ca, dan Mg. Sebagian besar merupakan unsur hara esensial. Unsur ini berperan dalam berbagai metabolisme enzim dalam tanaman. Kekurangannya akan unsur tersebut akan memunculkan tanda-tanda defisiensi dan pengurangan produksi tanaman. Pada era digital abad 21 ini, perkembangan iptep semakin pesat dan maju yang mengharuskan sumber daya manusia (SDM) mensinergikan dan mengintegrasikan antara kognitif dan skill sehingga menjadi manusia yang mampu beradaptasi dan berkompetisi untuk mengembangkan SDM. Yang dimaksud pemerintah meresponnya dalam Permendikbud tahun 2016 nomor 21 dengan harapan dalam pembelajaran IPA peserta didik memiliki: yang pertama, sikap ilmiah; kedua, pengajuan pertanyaan dan melakukan penyelidikan untuk memperoleh informasi; tiga, mengetahui benar konsep IPA dan hal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Adapun alat dan bahan metodologi, yang pertama, pipet tetes buah, rak tabung buah, sikat tabung buah, tabung reaksi buah. Bahan: Aquades secukupnya, BaC12 0,5 ml. Yang kedua, CaC12 0,5 ml. H2SO4 0,5 ml. MgC12 0,5 ml. NaOH 0,5 ml. SrC12 0,5 m. Tisu secukupnya. Dan cara kerjanya pada percobaan ini adalah kelarutan asam sulfat H2SO4. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan: menyiapkan 8 buah tabung reaksi, di mana 4 tabung berisi sampel dan 4 tabung berisi larutan H2SO4 0,5 m. Mengisi tabung reaksi 1 dengan larutan MgC12, tabung reaksi 2 dengan larutan CaC12, tabung reaksi 3 dengan larutan SrC12, dan tabung reaksi 4 dengan larutan BaC12. Masing-masing tabung diisi sebanyak 2 ml larutan dengan menggunakan pipet tetes. Kedua, mengisi tabung reaksi 5, 6, 7, dan 8 dengan larutan H2SO4 sebanyak 2 ml. Menuangkan larutan
H2SO4 pada tabung reaksi 5 ke tabung reaksi 1 berisi MgC12, tabung reaksi 6 ke tabung reaksi 2 berisi CaC12, tabung reaksi 7 ke tabung reaksi 3 berisi SrC12, dan tabung reaksi 8 ke tabung reaksi 4 berisi BaC12. Memperhatikan dan membandingkan endapan yang dihasilkan pada setiap tabung. Kelarutan natrium hidroksida NaOH. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Menyiapkan 8 buah tabung reaksi di mana 4 tabung berisi sampel dan 4 tabung berisi larutan NaOH 0,5. Mengisi tabung reaksi 1 dengan larutan MgC12, tabung reaksi 2 dengan larutan C12, tabung reaksi 3 dengan larutan SrC12. Adapun hasil dan pembahasan pengamatan tabel 1, hasil pengamatan pengendapan garam sulfat, larutan, penambahan H2SO4, keterangan MgC12 tidak ada endapan, kelarutan paling besar, CaC12 ada endapan sedikit, kelarutan besar, SrC12 ada endapan sedang, kelarutan kecil, BC12 ada endapan banyak, kelarutan paling kecil. Dan tabel 2, larutan penambahan NaOH, keterangan MgC12 ada endapan banyak, kelarutan paling kecil, CaC12 ada endapan agak banyak, kelarutan kecil, SrC12 ada endapan sedang, kelarutan besar, BC2 ada endapan sedikit, kelarutan paling besar. Pembahasan garam sulfat. Garam sulfat adalah zat organik yang sangat kuat dan terlarut dalam air serta memiliki sifat higroskopis. Garam sulfat tanpa kita sadari memiliki banyak kegunaan yang sudah berada di sekitar kita selama ini, seperti plastik, baterai, pupuk, dan masih banyak yang lainnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur-unsur golongan alkali tanah yang memiliki kelarutan terkecil terhadap garam sulfat H2SO4 adalah barium Ba, dan kelarutan terbesarnya adalah magnesium Mg. Yang kedua, unsur-unsur golongan alkali tanah yang memiliki kelarutan terkecil terhadap garam hidroksida NaOH adalah magnesium Mg, dan kelarutan paling besar adalah barium. Saran saya yang dapat saya sampaikan setelah percobaan ini adalah, karena praktikum kali ini dilakukan secara daring, dalam pembahasan videonya harap bisa lebih memunculkan penjelasan teks, karena ketidakpastian jaringan atau ketidakkemampuan dari GetG yang digunakan, suara dari video kadang tidak jelas atau patah-patah. Yang kedua, dalam kegiatan praktikum mengenai alat laboratorium mungkin dapat dijelaskan lebih mengenai kegunaan alat-alatnya dan lain-lain. Yang ketiga, disarankan kepada praktikan mungkin lebih berhati-hati ketika memegang alat laboratorium dan mengetahui cara menggunakan yang benar. Ketika melakukan praktek, lebih baik fokus agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan percobaan. Kesan dan pesan saya saat mengerjakan laporan cukup melelahkan, tapi saya sangat puas dan saya berterima kasih kepada Kak
karena sudah membimbing saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.